Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 8, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Roma 8 ayat 7 sampai 8 yang berkata sebagai berikut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat Rasul Paulus tentang bagaimana hidup yang dikendalikan oleh keinginan daging atau hidup yang dikendalikan atas keinginan dari Roh Allah. Saudara, di sini kita menemukan bahwa orang-orang yang hidup menurut dagingnya, mereka adalah orang-orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging. Karena itu, dengan jelas keinginan daging itu menjadi musuh dengan Allah, tidak sejalan dengan Tuhan, berseteru, bertentangan, tidak sepakat. Dan itulah pikiran-pikiran dari manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dagingnya. Dan dalam kenyataan yang kita jumpai bahwa orang-orang yang hidupnya bisa lebih panjang, menurut beberapa ahli yang mengatakan bahwa orang-orang yang usianya bisa lanjut dan panjang adalah orang-orang yang selalu dan terbiasa hidup dengan pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membuat orang itu tenang. Dan mereka juga ternyata orang-orang yang berhasil, yang sukses dalam meraih atau mengerjakan bisnis, usaha, ataupun pendidikan yang mereka jalani. Nah, sebab itu di sini kita melihat bahwa ahli pun memberikan rekomendasi, memberikan keterangan bahwa pikiran yang positif itu akan mengantar seseorang kepada hal-hal yang positif, yang baik, yang berhasil, yang sukses. Nah, dari hal inilah kita bisa melihat bahwa ternyata pikiran-pikiran manusia yang dikendalikan oleh dagingnya itu cenderung untuk menghambat semua potensi, semua kemampuan yang ada pada orang itu sendiri. Karena dia tidak mampu melihat yang lebih baik, lebih besar, lebih cemerlang di balik segala sesuatu yang sedang dia hadapi atau dia pikirkan. Oleh sebab itu, dari sinilah para Rasul Paulus katakan keinginan daging dan keinginan roh adalah sesuatu yang berbeda. Di dalam keinginan-keinginan itu adalah cara berpikir kita. Saudara tidak mungkin mau melakukan sesuatu tanpa saudara memikirkan terlebih dahulu. Sebab itu, apa yang mendorong kita ingin melakukan sesuatu itu adalah hasil olahan dari pikiran kita sendiri. Bukan pikiran orang lain, tapi pikiran kita sendiri. Dan ketika pikiran kita itu lahir dari sifat daging, sifat keinginan hawa nafsu, maka dialah yang akan mengendalikan kita untuk tidak melihat
apa yang sebenarnya kita bisa raih jika kita tidak menggunakan pikiran-pikiran yang rusak itu. Oleh sebab itu, Alkitab katakan pikiran-pikiran itu tidak akan pernah berkenan, tidak akan pernah mampu melakukan hal-hal yang baik, yang mulia, yang indah, dan yang patut dipuji. Tidak mungkin. Karena pikiran itulah yang menghambat orang untuk tidak melihat hal-hal yang baik di balik sesuatu yang dia hadapi. Sehingga dia tidak pernah sabar, dia tidak pernah yakin, dia tidak pernah percaya bahwa apa yang sedang dihadapi itu bukan jalan akhir, itu bukan langkah yang terakhir bagi dirinya, tapi itu adalah sesuatu awal untuk memulai hal-hal yang lebih baik, lebih besar di depannya. Kita lihat dari satu contoh, jika Daud ketika dia diutus oleh ayah ibunya untuk pergi melihat abang-abangnya dalam medan pertempuran menghadapi orang Filistin di bawah kendali Goliat, maka Daud tidak akan pernah bisa menjadi raja. Dan Daud pun tidak tahu bahwa di medan pertempuran itu kemudian akan mengangkat nama Daud menjadi orang besar di negerinya sendiri. Jika Daud tidak berpikir seperti yang Alkitab inginkan, maka dia tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah yang ada di depannya, dan juga masalah itu masalah bangsanya. Jika Daud berpikir menurut ukuran fisiknya, dagingnya, maka dia berkata, kenapa saya harus bertanggung jawab? Kenapa saya harus melawan Goliat? Saya kan bukan tentara. Dan fisik saya masih terlalu kecil, tidak mungkin. Namun apa yang terjadi ketika Daud mendengar Goliat mulai menghujat Tuhan, mulai menghujat umat Tuhan, maka Daud sadar ini tidak boleh terjadi. Ini tidak akan pernah diperkenankan Tuhan jika umat pilihannya diolok-olok oleh orang yang tidak bersunat itu. Dan akhirnya Daud merasa terpanggil bukan karena mau coba-coba, tapi karena pikirannya berbeda dengan banyak pasukan, banyak kakak-kakaknya, dan banyak orang-orang hebat yang ada di sekitarnya. Dan dengan pikiran itulah yang benar, yang dapat menghadapi segala hal. Maka dengan pikiran yang positif seperti itu, ternyata dia menyelesaikan persoalan yang besar atas bangsanya. Dan itulah langkah awal untuk Daud sering datang, berada di lingkungan istana, berada dalam tanggung jawab pasukan perang, berada di dalam tanggung jawab untuk membela bangsanya. Tidak dilihat awalnya, tidak terpikirkan awalnya, tidak mungkin itu akan menghantar Daud ke sana. Kemungkinan Daud untuk jadi makanan dari burung-burung di udara seperti yang diocehkan oleh Goliat. Tapi karena pikirannya bukan pikiran yang lahir dari daging, tapi pikiran yang dikendalikan oleh Roh, maka Daud dapat menghadapinya dengan tidak gentar sedikit pun. Dan itulah keuntungan karena pikirannya berkenan kepada Tuhan. Pikirannya sesuai dengan hati Tuhan. Dan kemenanganlah yang dicapai oleh Daud. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita kiranya hari ini pikiran kita adalah pikiran yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bukan berpikir untuk mencari hal-hal yang tidak menguntungkan dan merusak, tapi pikirkanlah hal-hal yang baik,
karena itu akan membawa engkau pada suatu tempat yang mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setiamu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Ajar kami Tuhan untuk memakai pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, karena di dalam keinginan itu lahir dari pikiran-pikiran yang ada di kepala kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang saat ini sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun studi, dan juga yang sedang aktif dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami tidak berada pada keinginan yang salah, tapi kami berada pada keinginan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga semua pikiran kami menghadirkan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.